Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah semata. Salawat beriringan salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada qudwah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga berkah dan rahmatnya juga tercurahkan kepada seluruh keluarga, sahabat, dan umat yang istiqomah dengan dinul Islam hingga yaumul akhir kelak. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pengkajian pembahasan tentang haid, nifas, dan istihadah. Dan kita masih di pembahasan istihadah, yakni istihadah jenis yang ketiga, gitu ya. Saya review sedikit karena mungkin ada yang baru bergabung pada pertemuan kali ini. Jadi istihadah itu ada 7 jenisnya. Yang pertama kita sudah pelajari, yang kedua juga kita sudah pelajari. Yang pertama itu namanya mubtada'ah mumayyizah. Kita sudah jelaskan, nanti bisa di murojaah atau di review. Kemudian yang kedua mubtada'ah ghairu mumayyizah. Nah, secara ringkasnya mubtada'ah mumayyizah itu perempuan baru pertama kali keluar darah, ya, belum pernah keluar darah haid sebelumnya, dan dia bisa membedakan darah kuat dan darah lemah. Nah, ya. Nah, hukumnya kalau mubtada'ah mumayyizah ini darah kuatnya itu haid dan darah lemahnya itu adalah istihadah, ya, sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan. Nah, mumayyizah ini atau tamyiz ini syaratnya ada 4. Yang pertama, darah kuatnya tidak boleh kurang dari minimal masa haid, dan minimal masa haid adalah sehari 1 malam atau 24 jam. Kemudian syarat yang kedua, darah kuatnya itu tidak boleh lebih dari 15 hari 15 malam. Dan yang ketiga, darah lemahnya tidak boleh kurang dari 15 hari 15 malam. Dan yang keempat, darah lemahnya itu keluar bersambung atau berturut-turut atau berterusan, ya. Nah, kemudian kemarin kita sudah menjelaskan mubtada'ah ghairu mumayyizah, ya. Yakni mubtada'ah perempuan baru pertama kali keluar darah dan dia tidak bisa membedakan darah kuat dan darah lemah, ya. Nggak bisa membedakan darah kuat dan darah yang lemah. Dia hanya melihat darah itu keluar dalam satu sifat saja. Misalnya dalam kitab At-Taqirat As-Sadidah fil Masail Mufidah ini dikatakan hanya melihat darah warna merah saja, ya. Jadi cuma warna merah saja, ya. Nah, itu dia haidnya adalah 1 hari 1 malam saja, ya. Kalau misalnya keluar 30 hari berturut-turut, mubtada'ah ghairu mumayyizah ini, dia pertama kali keluar darah, sebelumnya belum pernah keluar darah, dan dia cuma melihat satu warna darah saja, merah misalnya, maka dan dia kehilangan syarat tamyiz ini, ada 4, ya. Syarat tamyiz atau syarat mumayyizah tidak terpenuhi, maka dia masuk ke mubtada'ah ghairu mumayyizah, ya. Nah, hukumnya bagaimana? 1 hari 1 malam haid dan 29 hari itu adalah suci alias istihadah meskipun dia keluar darah, dengan catatan jika dia mengetahui waktu mula-mula keluar darah.
Ya. Nah, kalau nggak tahu waktu mulai keluar darah, maka dia masuk ke dalam mutahayyirah, perempuan yang bingung. Nah, kemudian bentuk yang ketiga, nah kita kemarin sampai di sini ya, berhentinya sampai di sini ya. Bentuk yang ketiga adalah mu'tadatun mumayyizatun, atau kalau mau diwakafkan mu'tadah mumayyizah ya. Nah, yang dimaksud dengan mu'tadah mumayyizah itu adalah perempuan yang sudah pernah sebelumnya keluar haid dan dia sudah pernah suci ya. Jadi mengalami satu periode haid dan juga suci. Nah, hukumnya bagaimana? Mu'tadah mumayyizah ini, dia udah pernah keluar darah dan mumayyizah, maka hukumnya adalah yuhkamulaha bitamyizi. Dia dihukumi dengan tamyiz walau khalafa adataha, meskipun berbeda dengan adatnya ya. Nah, contohnya bagaimana? Nah, langsung ke contoh saja biar tergambar. Contohnya seorang wanita itu berkata, sesungguhnya dia itu haid di bulan tersebut ya, qoblal akhir ya. Jadi bulan sebelum bulan. Nah, bagaimana maksudnya itu? Misalnya dia haid di bulan Rojab ya, bulan Rojab ya. Katakanlah bulan Rojab haidnya itu 5 hari ya, min awalihi, dari tanggal 1. Jadi tanggal 1 sampai baik kembali ya. Jadi katakanlah dia di bulan Rajab itu dia haidnya itu keluar darahnya itu tanggal 1 sampai tanggal 5. Berarti sisanya itu adalah suci ya. Wabaki ya tuhu tuhrun. Sisanya suci berarti 25 hari. Kemudian datang darah atau keluar darah di bulan terakhir. Katakanlah bulan Ramadan. Nah, ternyata dia keluar darah 25 hari ya. 25 hari. Nah, 10 harinya itu adalah darah hitam. Warnanya hitam. 15 hari darahnya warna merah. Ah, mana yang haid, mana yang istihadah. Nah, kemudian kita menghukumi haid bahwa haidnya itu adalah 10 hari. 10 hari haidnya. Nah, kenapa demikian? Karena dia masuk ke dalam tamyiz, masuk ke dalam syarat tamyiz yang 4 ini, ya, bahwa darah kuatnya tidak kurang dari minimal masa haid. Minimal masa haid kan sehari 1 malam. Nah, ini darah hitamnya berapa? 10 hari. Nah, 10 hari. Kemudian darah kuatnya itu tidak lebih dari maksimal haid. Maksimal haid 15 hari, 15 malam. Ya. Nah, kemudian darah yang lemahnya, kembali ke sini, berarti memenuhi ya, 10 hari darah hitam nih, memenuhi. Kemudian dia keluar 15 hari darah warna merah. Nah, warna merah berarti darah yang lemah, ya tidak boleh kurang dari 15 hari. Sementara di sini 15 hari, kayak terpenuhi ya. Dan syarat yang keempat, darahnya itu harus bersambung atau berturut-turut atau keluarnya berterusan. Nah, makanya kita menghukumi 10 hari darah hitam ini adalah haidnya. Nah, ya, di sini dikatakan fanah kumubi anna haidha al-asyaratal ula. Kita menghukumi bahwa haidnya itu adalah 10 hari yang pertama, bukan yang 15 hari. Karena itu tamyiz ya, dia masuk ke dalam tamyiz. Itu lebih kuat dari adatnya. Adatnya berapa tadi? 5 hari. Bulan Rajab dia keluar darah 5 hari. Bulan Ramadan dia keluar darah berapa tadi? 25 hari. 10 hari darah warna hitam, 15 hari darah warna merah. Ah, ya, berarti berapa haidnya ini? 10 hari atau 5 hari? Nah, karena dia masih masuk ke dalam tamyiz, syarat-syarat tamyiz yang 4 tadi, ya, dan dia ingat keluar darahnya, maka dia masuk ke dalam mu'tadah mumayyizah. Sehingga sehingga darahnya yang 10 hari warna hitam tadi itu adalah haid, bukan 5 hari kebiasaannya. Bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa dipahami nggak?
Ya, atau coba saya pindah ke kitab yang ini ya. Ini kitabnya namanya Mu'nisul Jalis, Syarh Al-Yaqut An-Nafis fi Madhabi Ibni Idris ya. Ini saya ulang nih ya. Ya, ada yang paham, ada yang enggak. Gini, gini. Ini kita bahasnya Mu'tadah Mumayyizah ya. Sambil mencatat insyaallah. Ini kita bahas Mu'tadah Mumayyizah ya. Nah, Mu'tadah Mumayyizah itu pengertiannya apa? Nah, dalam kitab Mu'nisul Jalis, Syarah Al-Yaqut An-Nafis fi Madhabi Ibni Idris ini, juz 1 halaman berapa ini? 122 ya. Bukan yang ini ya. Ini salah ini. 122 ya, PDF-nya. Di sini dikatakan wahiyallati taro qawiyan wa dha'ifan kama taqaddama ya. Mu'tadah mumayyizah ini itu adalah perempuan yang dia melihat keluar darah dari dirinya, darah kuat dan darah lemah. Sebelumnya kita sudah pernah menjelaskan bahwa darah itu jenisnya atau sifatnya ada 5 ya. Darah yang paling kuat itu adalah warna hitam. Darah yang paling kuat itu adalah warna hitam, kemudian warna merah, kemudian warna coklat, kemudian warna kuning, kemudian warna keruh. Nah, itu yang dari urutan terkuat sampai urutan terlemah ya. Saya ulangi, hitam, merah, coklat, kemudian kuning, kemudian keruh. Nah, ya. Maka fayuh kamulaha bitamyizin la'adatin mukhalafatin lahu ya. Jadi dia itu dihukumi dengan tamyiz, bukan adat yang berbeda dengan tamyiz tersebut. Nah, ini ada contoh juga nih. Mungkin ini lebih mudah nih ya. Kalau tadi kan qoblal akhir itu mungkin agak membingungkan. Sekarang begini ya. Falau kanat adatuha khamsatan min awalis syahri wa baqiyatuhu tuhrun. Nah, kalau adat keluar darahnya itu adalah 5 hari dari awal bulan. 5 hari ya, ingat ya, awal bulan ya, kita pakai bulan Komariah ya. Bulan Komariah itu kan Rajab, Sya'ban, Ramadan, sedangkan Syawal ya. Habis Syawal nanti Zulqa'dah, nanti Zulhijjah, nanti Muharram, Safar, dan seterusnya. Nah, anggaplah sekarang kan bulan Syawal ya, anggaplah bulan Syawal. Dia itu keluar darahnya tiap bulan itu adalah 5 hari ya, min awalis syahri ya, dari awal bulan. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Nah, ya. Kemudian sisanya itu suci ya. Sisanya itu adalah suci. Nah, falamma nazala 'alaiha damu, maka ketika keluar darah atas dirinya, wastamarra ila akhiris syahri, dan berlanjut terus sampai akhir bulan, ro'at asyaratan aswada. Dia melihat ternyata ada ro'at asyarota aswada. Dia ternyata melihat 10 hari darah warna hitam. Min awali syahri. Ya, wa baqiyatuhu ahmaru, dan dia melihat sisanya atau wa baqiyatihi bisa juga dibaca kalau atau ke awal ini, dan sisanya itu berwarna merah. Berarti 30 kurang 10 berapa? 20 ya. 30 kurang 10 berarti 20. Kana hailuha al-asyarata, maka haidnya itu adalah 10 hari. Lal khamsata faqat, bukan 5 hari. Mentang-mentang adatnya itu 5, jadi 5 enggak, tapi haidnya itu adalah 10 hari. Karena apa? Karena dia 10 hari darah warna hitam, sisanya warna merah, dan dia masuk ke dalam syarat tamyiz. Syarat tamyiz itu apa, Ustadz? Nah, ini yang sudah pernah kita sampaikan berulang-ulang, 4 ini. Syarat tamyiz. Nah, kalau bisa dicatat atau dihafal atau dipahami, syarat tamyiz ini darah kuat itu nggak boleh kurang dari 1 hari 1 malam. Nggak boleh ya, harus 24 jam atau lebih. Dan juga darah kuat itu tidak boleh lebih dari 15 hari 15 malam. Seandainya keluar darah warna hitam 18 hari, berarti dia nggak masuk ke dalam syarat tamyiz. Kemudian darah yang lemahnya dia nggak boleh kurang dari 15 hari 15 malam. Karena minimal masa suci itu adalah 15 hari. Nah, ya. Kemudian darah lemahnya itu harus berturut-turut. Nah, 4 syarat ini kan masuk ke dalam contoh kita tadi. Ya, darah hitamnya
keluar 10 hari. Berarti syarat pertama itu terpenuhi ya. Syarat pertama itu tidak boleh kurang dari 24 jam dan tidak boleh lebih dari 15 hari. Sementara di contohnya adalah 10 hari. Kemudian darah lemahnya sisanya 20 hari. Darah lemahnya nggak boleh kurang dari 15 hari dan harus berturut-turut. Nah, ini terpenuhi semua. Jadi kita hukumilah wanita yang ini dalam kasus ini dia itu ya 10 hari haid karena keluar darah warna hitam dan sisanya itu 15 apa berapa tadi 30 kurang 10 20 ya. 20 hari berarti dia suci. Dia istihadah. Dia wajib sholat, dia wajib puasa kalau bulan Ramadan. Ya, jadi bukan 30 hari haidnya. Ya, dan bukan 5 hari. Mentang-mentang adatnya 5 hari. Enggak. Karena apa Ustadz? Ya karena dia masuk ke dalam syarat tamyiz yang 4 ini. Nah, ini dulu ya sebelum saya masuk ke yang agak detail lagi. Ya, bisa dipahami nggak ini? Sebentar ya. Ini suara saya terdengar ya. Ini sih agak-agak hujan dan mendung ya. Bagi teman-teman yang mungkin baru gabung ya atau mungkin uh, ketinggalan, ini bisa nyimak di channel YouTube saya ya. Ini channel YouTube saya. Nanti silahkan disimak di situ rekaman kajian-kajian yang sudah pernah kita bahas ya. Wabil khusus berkaitan dengan haid, nifas, dan istihadah. Baik, ini yang ringkas-ringkasnya. Sekarang masuk ke pembahasan yang uh, agak mendalam ya dengan contoh-contohnya. Di sini disebutkan contoh ini nama kitabnya Al-Ibanatu wal Ifadatu fi Ahkamil Haidhi wan Nifasi wal Istihadati ala madhabil Imam Syafi'i. Ya, nih ya cover kitabnya. Nah, Al-Mu'tadatu Al-Mumayyizatu. Nah, Al-Mu'tadatu hiya man sabaqalaha haidun wa tuhrun. Nah, Mu'tadah itu adalah perempuan yang sudah pernah mengalami satu periode haid dan juga suci. Nah, kemudian ini ada penjelasan tambahan ya. Wa ta'lamu qadral haidhi wa tuhri, dan dia mengingat atau mengetahui berapa hari dia haid dan berapa hari dia suci. Nah, ini tambahan definisi dari kitab Al-Ibanatu wal Ifadatu ini. Nah, jadi gampangannya Mu'tadah itu adalah orang yang sudah pernah haid, sudah pernah suci, dan dia tahu berapa masa haidnya dan berapa masa sucinya. Kemudian wal mumayyizatu, makna dari mumayyiza adalah mantarodaman qawiyan wa dhaifan wa wajadat syurutot tamyizi. Seseorang yang melihat darah seorang wanita ya, yang melihat darah kuat dan darah lemah, kemudian dia mendapati syarat-syarat tamyiz yang 4 tadi ya, yang 4 ini ya, syarat tamyiz ini. Hmm.
Ya. Nah, hukumnya. Hukmul mu'tadatil mumayyizati. Hukmuha, hukumnya, annaha ta'malu bitamyizi. Maka dia, wanita tadi, mengamalkan tamyiz, ya, mumayyizah. Ya. Fayakunul qawiyyu haidon. Maka darah yang kuat itu adalah haid. Wat dha'ifu istihadatan. Dan darah yang lemah itu adalah istihadah. Wa yajriha huna jami'u ma taqaddama 'indal kalami 'anil mubtada'atil mumayyizati. Dan semua yang berkaitan dengan mubtada'ah mumayyizah itu berlaku juga di mu'tadah mumayyizah. Ya, sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lewat atau yang sebelumnya ya. Jadi kan ada mubtada'ah mumayyizah, mubtada'ah ghairu mumayyizah, yang ketiga mu'tadah mumayyizah. Nah, mu'tadah mumayyizah ini sama semuanya dengan ketika kita membahas mubtada'ah mumayyizah. Ya, dikatakan di sini wa yajri hahuna jami'u ma taqaddama 'indal kalami, ya. Anil mubtada'atil mumayyizati, ya. Agak terhalang tadi. Ya. Jadi berlakulah semua yang sudah kita bincangkan sebelumnya yang berkaitan dengan mubtada'ah mumayyizah, ya. Ada catatan kaki di sini. Dapat dilihat Yunzor Tuhfatul Muhtaj ma'a hawashiha juz 1 halaman 406, ya, catatan kakinya. Nah, kemudian perhatikan ini agak butuh fokus ya. Nahtaj ila tarkiz, ya, bahasa Arabnya kita butuh fokus. Wa yushtaratu lil hukmi laha bitamyizi an la yatakhallala aqallu tuhri baina adatiha wat tamyizi. Dipersyaratkan, ini tambahannya ya. Kalau di dua kitab yang tadi kan ringkas sekali ya. Ringkas banget ya. Ini sama ini ringkas sekali ya. Nah, ini ada tambahannya. Nah, ini tolong diperhatikan baik-baik ya. Dipersyaratkan hukum mu'tadah mumayyizah ini atau tamyiz bahwasanya tidak masuk minimal masa suci di antara adatnya dengan tamyiz. Ya. Jadi nggak boleh masuk minimal masa suci. Minimal masa suci berapa? 15 hari 15 malam. Nah, 15 hari 15 malam itu nggak boleh masuk di antara adatnya. Adatnya tadi berapa? Misalnya 5, 8, 6 dan syarat tamyiz. Fa in takhallala bainahuma aqallu tuhri kanal qawiyyu haidhan akhara. Jika minimal masa suci itu masuk di antara adatnya dan tamyiznya, maka darah kuat itu adalah haid yang lain, haid yang baru. Baik, bisa paham nggak ini? Atau pusing? Ya, emang ini agak kita akui ya, belajar haid nifas istihadah ini cukup rumit dan sulit ya, apalagi mungkin yang menjelaskannya laki-laki. Kalau perempuan mungkin ya lebih mudah dipahami. Kita lanjutkan ya, nanti kalau ada yang bingung atau mau diperjelas silahkan diketik saja ya, kita lanjutkan. Karena Zoom saya cuma bisa 40 menit saja, ya, mengisi waktu antara maghrib dengan isya. Baik, contohnya di sini, dia kasih contoh, enaknya kitab Al-Ibanatu wal Ifadatu ini, kalau ada teori begini, langsung dikasih contohnya atau praktek menghitungnya. Baik, perhatikan di sini, misalnya, udah jadi bahasa Indonesia ya. Laukanat adatuha khamsatan awwala syahri. Kalau misalnya adatnya itu, udah jadi bahasa Indonesia juga nih. Adatnya itu 5 hari di awal bulan. Nah, perhatikan ya. Adatnya itu 5 hari di awal bulan. Fara'at ashrina ahmaro. Maka kemudian dia melihat keluar darah itu 20 hari warna merah. Thumma khamsatan aswada. Kemudian 5 hari warna hitam. Fanahkumulaha bil adati haydon wahiyal khamsatu al-ula minasyahri. Maka
kita menghukumi adatnya itu adalah haid. Berapa itu? Ya 5 hari. Ya, 5 hari. Nah, tinggal 10 menit nih. Cepat juga ya, tinggal 10 menit. Nah, saya tadi bacanya ini? Dia keluar 20 hari warna merah, kemudian 5 hari warna hitam. Maka kita menghukumi dengan adatnya. Nah, adatnya itu sebagai haid. Berarti berapa? 5 hari. Ya, 5 hari. Wahyal khamsatul ula minasyahri. Berarti 5 hari di bulan di awal ya. Di awal kan tadi tanggal 1 sampai 5 ya. Mana tadi kalimatnya, ibarahnya? Nah ini adatnya itu 5 hari di tiap awal bulan. Berarti tanggal 1 sampai 5 ya. Nah, itu adalah haidnya. Kemudian 15 hari itu dia suci ya. Dia suci 15 hari ya. Kemudian 5 hari hitam yang kedua itu adalah haid yang baru. Haid yang baru. Bisa dipahami nggak di sini? Itu yang dimaksud dengan tidak boleh menyusup atau masuk di tengah-tengahnya masa minimal suci. Ya. Bagaimana? Apakah bisa dipahami atau bingung? Paham Ustaz dengan contohnya. Yang lain kita ulang ya, biar tergambar nih sisa 7 menit lagi nih. Apakah yang terjadi dalam 2 bulan urutannya? Enggak, bukan. Jadi gini, ya. Dia punya adat haidnya itu 5 hari ya. 5 hari setiap bulan. Ternyata dia melihat 20 hari warna warna merah. 20 hari warna merah, ya. Kemudian 5 hari warna hitam. 20 tambah 5 berapa? 25 kan? 25 hari. Ditambah dengan 5 adatnya. Berapa itu? 30 hari. Ya kan? 30 30 hari. Sampai sini bisa dipahami dulu nggak? Nah, berarti kita bagaimana ini caranya? Caranya bagaimana kita menghukuminya? Maka kita menghukumi dengan adatnya. Dengan adatnya. Adatnya di sini berapa? Adatnya di sini adalah 5 hari. Ya kan? Dikatakan di sini adatuha khamsatan awwala syahri. Dia punya tradisi atau adat atau siklus yang biasa dia haid itu dari awal bulan itu adalah 5 hari. Ya, 5 hari itu. Terus selebihnya apa? Selebihnya ya istihadah. Berarti berapa istihadahnya itu? 25 hari. Kan begitu. Nah, kemudian keluar lagi 5 hari darah yang kedua, warna hitam. Ya, di sini dikatakan khamsatan aswad, maka 5 hari yang apa? Yang hitam ini darah haid yang kedua. Jadi pahami nggak? Jadi di antara adat dan tamyiznya masuk minimal masa suci. Ya, ingat ya,
dia masuk itu di antara adat dan tamyiznya. Adat dan tamyiznya. Adatnya berapa tadi? Adatnya 5 hari. Kemudian 20 hari keluar darah warna merah. Ya, 20 hari ya. 20 hari. Kemudian keluar lagi 5 darah warna hitam. Nah, ya, 5 hari itu darah warna hitam. Berarti totalnya kan 30 tuh. 1 bulan tuh 30 hari dia tuh. Nah, ternyata gimana kita menghukumi mana haid, mana istihadohnya? Berdasarkan contoh ini, berarti 5 hari yang pertama itu dia haid, ya. Karena kita harus merujuk kepada adatnya, ya. Di sini kita harus merujuk kepada adat, ya. Kemudian 20 hari itu berarti dia adalah istihadoh, ya. 20 hari dia istihadoh. Berarti dia wajib sholat, wajib puasa kalau di bulan Ramadan. Nah, kemudian 5 hari yang berikutnya dia itu adalah haid yang baru. Dikatakan di sini tsummal khamsatul aswadu haidun jadidun, ya. 5 hari darah yang kedua itu haid yang baru. Berarti dalam 30 hari ini dia keluar darah haid itu dua kali, ya, dua kali. Lah kenapa? Karena dia eh, adatnya itu 5 hari, ya, adatnya itu lima hari. Ya, bisa dipahami nggak sampai sini atau gimana? Berarti 5 hari di awal bulan itu bukan termasuk hitungan yang 20 hari tadi ya Ustadz? Iya, bukan. Jadi 5 hari dia warna hitam, kemudian 20 hari keluar darah warna merah, terus-terusan ya. Berarti total 25. 5 hari berikutnya keluar darah warna hitam. Tambah berarti berapa? 30 hari. 1 bulan tuh. 5 hari yang pertama itu kan karena adatnya emang 5 hari, haid. Kemudian 20 hari keluar warna merah nih, warna merah. Ya, warna merah. Itu kan tamyiz tuh, adat dan tamyiz, ya kan, adat dan tamyiz, masuk di antara itu darah yang baru. Ya, darah yang baru berapa? 5 hari warna warna hitam, ya. Sementara sebentar, wa yushtaratu lil hukmi laha bitamyiz, dipersyaratkan hukum bitamyiz tidak masuk, ya. Jadi dia bukan tamyiz ini, ya, dia bukan tamyiz, dia harus dikembalikan kepada adat. Karena kalau syarat tamyiz itu minimal masa suci masuk antara adat dan tamyiz, ya, masuk antara adat dan tamyiz, ya. Berarti 5 hari darah hitam kedua dihukumi haid, ya, betul, ya. 5 hari yang kedua itu dihukumi haid. Insya Allah paham, alhamdulillah, ya. Ini sisa waktu 1 menit. Eh, Mungkin sampai di sini dulu ya, karena Zoom saya cuma bisa 40 menit. Berarti pekan depan, insya Allah kita masuk ke misalun tatbikiyun, ya, di sini, ya, misalun tatbikiyun. Nanti teman-teman silahkan ya, apa namanya nih, eh, yang ini, ya, ada linknya udah saya kasih. Nah, silahkan nanti didengar-dengar lagi di sana, ya, didengar-dengar lagi di sana, ya. Nah, intinya adalah yang tadi barusan kita terangkan itu adalah adat, ya. Dia harus dikembalikan ke adat, ya. Kalau mau tamyiz, maka tidak boleh minimal masa suci itu masuk antara adat dengan tamyiz, ya. Nggak boleh begitu, ya. Dia tidak boleh dijeda oleh masa minimal suci 15 hari. Kalau ada jeda minimal masa suci, darah kuat selanjutnya itu adalah haid yang baru. Nah, intinya gitu, ya. Jadi kalau ada jeda minimal masa suci, darah kuat selanjutnya adalah darah yang baru. Nah, ya. Segitu dulu ya yang mungkin bisa kita kaji, ya. Mohon maaf ya kalau agak susah karena emang materinya emang susah, ya. Nasallahu salamah wal afiyah, wallahul musta'an, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.